Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Kita semua pernah mendengar pepatah, krisis ekonomi tidak datang tiba-tiba. Namun, di tengah rutinitas harian, banyak orang masih menganggap tanda-tanda kecil sebagai kebetulan belaka. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 6 sinyal halus yang sering terlewatkan, sekaligus memberikan panduan praktis agar Anda tidak hanya menyadari bahaya yang mengintai, tetapi juga dapat menyiapkan diri secara konkret. Mari kita mulai dengan menengok latar belakang mengapa sinyal-sinyal ini muncul dan apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka makro yang jarang kita perhatikan. Krisis ekonomi biasanya dimulai dari tekanan pada sektor real, yang kemudian menular ke pasar keuangan. Pada fase awal, perubahan tidak tampak dramatis. Ia muncul dalam bentuk penurunan konsumsi barang non-esensial secara bertahap. Ketika keluarga mulai menahan pembelian gadget terbaru, pakaian bermerek, atau liburan mewah, itu menandakan adanya kekhawatiran akan pendapatan di masa depan. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk krisis ekonomi tidak datang tiba-tiba, 6 tanda kecil yang sering diabaikan orang biasa. Penurunan ini tidak langsung terlihat di laporan GDP, tetapi secara kumulatif menggerakkan roda ekonomi ke arah kontraksi. Selanjutnya, pasar tenaga kerja menanggapi penurunan permintaan dengan menambah penawaran kerja paruh waktu atau freelance. Perusahaan yang dulu mengandalkan karyawan tetap mulai menguji fleksibilitas biaya melalui kontrak jangka pendek, menandakan ketidakpastian dalam pertumbuhan laba. Di sisi properti, harga rumah di pinggiran kota mulai melunak. Penurunan ini biasanya dimulai dari penurunan permintaan karena pembeli menunda investasi properti besar, mengingat ketidakpastian pendapatan. Karena properti merupakan aset yang paling sensitif terhadap ekspektasi ekonomi, penurunan harga di daerah pinggiran menjadi indikator pertama bahwa pasar menilai risiko lebih tinggi. Sementara itu, di dunia digital, diskusi tentang tabungan darurat mengalami lonjakan tajam. Ketika ribuan orang mulai menanyakan cara menabung 3-6 bulan pengeluaran, itu bukan sekadar tren finansial, melainkan refleksi ketakutan kolektif akan kemungkinan kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Tanda-tanda selanjutnya muncul di perilaku pembayaran. Volume transaksi kartu kredit untuk pembelian kecil menurun, menandakan konsumen lebih memilih pembayaran tunai atau debit untuk mengontrol arus kas. Akhirnya, kebijakan kredit BAN menjadi lebih ketat dan suku bunga naik. BAN yang sebelumnya melonggarkan persyaratan pinjaman kini menambah persyaratan dokumen dan menurunkan plafon kredit, menandakan bahwa institusi keuangan merasakan tekanan pada likuiditas dan mengantisipasi risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Setelah memahami sinyal-sinyal ini, pertanyaannya adalah, apa akar penyebab yang melatar belakangi semua fenomena tersebut? Pada dasarnya, 3 faktor utama yang saling memperkuat menjadi pemicu. Pertama, penurunan pertumbuhan produktivitas di sektor manufaktur dan jasa yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan upah. Kedua, tekanan inflasi yang menurunkan daya beli, memaksa konsumen menyesuaikan pola belanja. Ketiga, kebijakan moneter yang beralih ke pengetatan untuk menahan laju inflasi, yang pada gilirannya mengangkat suku bunga dan memperketat kredit. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan lingkaran setan. Produksi melambat, pendapatan tertekan, konsumsi menurun, dan BAN menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Lingkaran ini pada akhirnya menurunkan permintaan properti, menurunkan nilai aset, dan memperparah ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Bagaimana cara menghadapinya? Saya menyarankan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 3 pilar: perlindungan likuiditas, diversifikasi pendapatan, dan penyesuaian strategi investasi. Perlindungan likuiditas berarti memastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup minimal 3-6 bulan. Diversifikasi pendapatan melibatkan pencarian sumber penghasilan tambahan, baik melalui usaha sampingan, freelance, atau investasi pada aset yang tidak terlalu bergantung pada siklus ekonomi. Penyesuaian strategi investasi menuntut Anda meninjau kembali alokasi aset, mengurangi eksposur pada sektor yang sangat sensitif terhadap siklus, dan menambah posisi pada instrumen yang lebih stabil seperti obligasi pemerintah atau reksadana pasar uang. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah menilai kondisi keuangan pribadi secara objektif. Mulailah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 3 bulan terakhir, kemudian identifikasi pos pengeluaran yang dapat dipangkas tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Jika Anda menemukan bahwa pengeluaran non-esensial sudah menyentuh lebih dari 10% dari total pendapatan, itu pertanda bahwa Anda belum siap menghadapi penurunan konsumsi lebih lanjut. Idealnya, target tabungan darurat harus mencapai setidaknya 3 bulan pengeluaran setelah langkah pemotongan selesai. Setelah dana darurat terbentuk, langkah kedua adalah mencari peluang pendapatan tambahan yang tidak bergantung pada pekerjaan utama. Karena pasar kerja sedang beralih ke kerja paruh waktu dan freelance, manfaatkan platform digital yang menawarkan proyek berbasis keahlian Anda. Misalnya, jika Anda memiliki kemampuan menulis, desain grafis, atau analisis data,
Daftarlah pada situs freelance yang terpercaya dan mulailah mengambil proyek kecil untuk menguji pasar. Penting untuk tidak langsung menurunkan tarif terlalu rendah. Tetapkan harga yang mencerminkan nilai dan tetap kompetitif. Selama fase percobaan, catat jam kerja, pendapatan, dan biaya operasional untuk menghitung margin bersih. Jika margin masih di bawah 20%, evaluasilah kembali jenis layanan atau target klien yang lebih menguntungkan. Langkah ketiga berfokus pada penyesuaian portofolio investasi. Karena harga properti di pinggiran kota mulai turun, hindari menambah investasi pada sektor real estate secara spekulatif. Sebaliknya, alihkan sebagian dana ke instrumen yang memberikan imbal hasil stabil meskipun suku bunga naik, seperti obligasi pemerintah dengan tenor menengah. Jika Anda memiliki eksposur pada saham properti, pertimbangkan untuk menjual sebagian posisi dan mengalihkan ke sektor yang lebih defensif, misalnya utilitas atau konsumen pokok, yang biasanya tetap kuat selama penurunan ekonomi. Selalu periksa rasio biaya dan likuiditas dari produk investasi yang dipilih. Produk dengan biaya tinggi dapat menggerus hasil ketika pasar berfluktuasi. Langkah keempat melibatkan pengelolaan kredit pribadi. Karena kebijakan kredit ban semakin ketat, hindari menambah hutang baru kecuali benar-benar diperlukan. Jika Anda memiliki kartu kredit dengan limit tinggi, pertimbangkan untuk menurunkan limit atau menutup kartu yang tidak terpakai, sehingga mengurangi risiko terjerat utang ketika suku bunga naik. Periksa riwayat kredit secara berkala. Pastikan tidak ada keterlambatan pembayaran yang dapat menurunkan skor kredit Anda. Langkah kelima adalah memantau sinyal-sinyal pasar secara rutin. Jadikan kebiasaan membaca laporan ekonomi mingguan, mengamati tren diskusi di media sosial tentang tabungan darurat, serta memperhatikan perubahan volume transaksi kartu kredit melalui aplikasi perbankan Anda. Dengan data ini, Anda dapat menyesuaikan strategi keuangan secara dinamis. Misalnya, jika volume transaksi kartu kredit turun lebih tajam dari perkiraan, itu menandakan konsumen semakin menahan pengeluaran, sehingga Anda dapat memperkirakan penurunan penjualan di bisnis Anda dan menyiapkan rencana kontingensi. Sebagai contoh penerapan, mari kita lihat seorang pemilik usaha kafe kecil di pinggiran kota. Pada awal tahun, ia memperhatikan penurunan penjualan kopi premium dan peningkatan permintaan kopi sachet yang lebih murah. Ia menyadari bahwa konsumen mulai mengurangi pengeluaran non-esensial. Ia kemudian meninjau kembali menu, mengurangi varian premium, dan menambah pilihan paket hemat. Selanjutnya, ia memanfaatkan platform delivery untuk menjual paket kopi dalam kemasan rumah, menambah aliran pendapatan tanpa harus menambah staf. Ia juga menutup sebagian pinjaman bank yang memiliki bunga mengambang, menggantinya dengan pinjaman berjangka tetap yang suku bunganya lebih rendah. Selama 3 bulan, ia mencatat peningkatan margin laba bersih meski total penjualan turun, karena biaya tetap berkurang dan pendapatan tambahan dari layanan delivery. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana menggabungkan pemahaman sinyal ekonomi dengan tindakan praktis dapat menjaga kelangsungan usaha. Namun, tidak semua langkah berjalan mulus. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menunda pembuatan dana darurat karena menganggap masih ada waktu. Penundaan ini berisiko besar ketika penurunan pendapatan terjadi tiba-tiba, misalnya karena pemutusan kontrak kerja atau penurunan penjualan yang tajam. Kesalahan lain adalah terlalu cepat menurunkan harga produk atau layanan tanpa analisis margin yang tepat, yang justru dapat memperburuk profitabilitas. Selain itu, banyak orang yang terjebak dalam efek kucing dengan menambah banyak pekerjaan sampingan sekaligus, tanpa memperhitungkan kapasitas waktu dan energi, sehingga kualitas kerja menurun dan reputasi profesional terancam. Untuk mengoreksi, mulailah dengan satu langkah kecil, evaluasi hasilnya, dan kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika dana darurat belum tercapai, fokuskan upaya pada penghematan dan penambahan pendapatan sebelum melakukan diversifikasi investasi yang lebih kompleks. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang Anda terapkan berhasil? Pertama, pantau rasio likuiditas pribadi, yaitu perbandingan antara dana darurat dengan total pengeluaran bulanan. Jika rasio ini mencapai 1 atau lebih, berarti Anda telah memiliki perlindungan dasar. Kedua, hitung persentase pendapatan tambahan dari kerja paruh waktu atau freelance terhadap total pendapatan. Targetkan minimal 10% untuk memberikan bantalan yang signifikan. Ketiga, evaluasi performa portofolio investasi dengan membandingkan total return tahunan dengan indeks pasar yang relevan, sambil memastikan volatilitas tidak melebihi toleransi risiko Anda. Keempat, periksa tingkat penggunaan kredit. Idealnya, rasio utang terhadap pendapatan tidak melebihi 30%, dan semua tagihan dibayar penuh setiap bulan. Kelima, lakukan review bulanan terhadap perubahan harga properti di daerah Anda. Jika penurunan melampaui 2% dalam 3 bulan, pertimbangkan untuk menunda rencana pembelian atau investasi properti. Setelah semua indikator menunjukkan perbaikan, Anda dapat menurunkan tingkat kewaspadaan secara bertahap, namun tetap menjaga kebiasaan pemantauan.
Mengingat krisis ekonomi tidak datang secara tiba-tiba, kebiasaan ini harus menjadi bagian dari budaya keuangan pribadi dan bisnis. Dengan menanamkan disiplin dalam mengelola likuiditas, mencari pendapatan tambahan, dan menyesuaikan investasi, Anda tidak hanya melindungi diri dari guncangan, tetapi juga memposisikan diri untuk memanfaatkan peluang ketika pasar mulai pulih. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali 6 tanda kecil yang telah kita bahas. Penurunan konsumsi barang non-esensial, meluasnya tawaran kerja paruh waktu, penurunan harga properti pinggiran kota, lonjakan diskusi tabungan darurat di media sosial, penurunan volume transaksi kartu kredit untuk pembelian kecil, serta kebijakan kredit ban yang semakin ketat dan suku bunga yang naik. Semua itu adalah sinyal yang memberi peringatan, bukan sekadar kebetulan. Jika Anda mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons sinyal-sinyal tersebut dengan langkah-langkah praktis yang telah dijabarkan, maka Anda berada selangkah lebih maju daripada kebanyakan orang. Saya mengajak Anda untuk menuliskan satu hal yang akan Anda lakukan mulai minggu ini. Apakah itu membuka rekening tabungan darurat, mencari proyek freelance pertama, atau meninjau kembali portofolio investasi Anda. Bagikan rencana Anda di kolom komentar, karena dengan berbagi, kita dapat saling menginspirasi dan memperkuat komunitas yang siap menghadapi tantangan ekonomi. Terima kasih telah menyimak, tetap waspada, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.